Si Abdina hormat sedikit kita mencoba berdiskusi atau coba kita kaji atau mengkaji bersama. Kalau berbicara semangat, rumus dalam berorganisasi, terlebih lagi urusan agama, mundur haram hukumnya, maju itu wajib. Itu dalam urusan agama, dalam urusan perjuangan. Mundur itu haram, maju itu wajib. Perlu kita pahami bersama bahwa kalau kita mau berbicara masalah organisasi, jangankan sejumlah orang yang hadir di ruangan ini, lebih dari dua, atau bisa dikatakan jamak lebih dari dua. Ini jumlahnya sudah masuk jumlah banyak. Ini sudah ada perlu harus ada model, harus ada sistem yang mengatur di dalamnya. Perlu adanya siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Apalagi kita berbicara masalah alumni yang sekian banyak, lebih dari dua. Bahkan ini kalau berbicara lebih, ini kelipatan banyak. Maka perlu kita memahami dan paham betul bahwa dalam proses hidup dan kehidupan itu perlu adanya sesuatu yang mengatur sehingga terjadilah istilah aman, damai, dan tentram. Kalau kita tidak terpimpin, bahkan kalau menggunakan hal-hal yang lain, apa istilah dalam hal lain ada dalam ilmu hukum disebut homo homini lupus, yang kuat, yang berkuasa, maka akan terjadi hukum rimba, pertikaian, kesenjangan, ketidaknyamanan, ketentraman sudah tidak didapat, dan lain sebagainya. Merujuk kepada konteks ini, saya sangat tertarik. Masyayikh memberikan nama organisasi kita, wadah kita, dengan nama Iqbal yang cukup unik, sangat unik. Iqbal itu singkatan dari Ikatan Kerabat Santri dan Alumni Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Iqbal disingkat menjadi Iqbal. Dalam bahasa Arab, makna Iqbal itu menghadap. Ini sangat unik. Bagaimana organisasi yang sudah dibentuk oleh masyayikh, oleh guru kita dengan nama Iqbal ini linier, bahwa kita harus menghadap. Iqbal itu maknanya menghadap. Kita harus menghadap. Menghadap kepada siapa? Menghadap kepada pesantren. Karena bagaimanapun
seusia berapapun, semiskin bagaimanapun, sesusah apapun, sepanas apapun, senyaman apapun, kita tetap harus menghadap kepada guru kita. Untuk apa kita menghadap guru kita? Secara tidak langsung kita melaporkan bagaimana kita hidup dan berkehidupan, bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan. Ini yang kenapa masyayikh memberikan nama Iqbal. Kata saya unik. Ternyata masyayikh tidak cukup hanya di Iqbal saja yang unik. Saya tadi sambil serval anak melihat ke belakang, kata Pak Abdurrahman, gambarnya masih belum dirubah. Padahal saya bukan. Ya, kalau memang perlu dirubah ya segera dirubah. Saya kok melihat tulisan justice. Justice ini bahasa asing. Jadi masyayikh itu Iqbal menggunakan bahasa Arab. Justice ini menggunakan bahasa Inggris. Kita paham betul berapa tahun kita dijajah. 3,5 abad, 350 tahun. Bahkan yang kita pakai, hukum yang kita pakai ini masih hukum sisa-sisa Belanda. Bisa dibilang hukum yang kita pakai Eropa kontinental. Ini masih bahasa Belanda. Ini unik. Masyayikh menyebutkan, memberikan predikat kepada kita yang ngumpul di sini. Namanya Iqbal, kegiatannya namanya justice. Justice itu kalau dalam bahasa Indonesia, ini kalau tulisan asli Inggrisnya justice, justice, keadilan. Jadi dalam keadilan, asas yang harus dipakai adalah asas keadilan. Juga tidak menafikan adalah equality before the law, sama di hadapan hukum. Artinya apa? Kita ini sama-sama alumni, tidak melihat yang kaya, tidak melihat yang miskin. Kita semuanya sama, punya kesempatan yang sama, punya harapan yang sama, punya cita-cita yang sama. Apa harapan kita? Kita dikumpulkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat bersama guru-guru kita. Amin. Amin Allahumma. Unik. Ini sangat unik. Bagaimana kalau sampai dalam kehidupan ini tidak berkeadilan? Wah, ini bahaya berat. Maka tidak akan tercipta suatu kenyamanan, ketentraman dalam hidup. Keadilan bagian dari proses. Kita tahu bersama hukum positif dengan hukum agama ini sih saling melengkapi satu sama lain. Bahkan literatur yang diambil oleh hukum positif, hukum pemerintah ini kan, saya kontut hukum agama, sebagian dari hukum agama. Apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang hak asasi manusia, kita bebas melakukan apa saja. Akan tetapi kebebasan itu diamputasi, dibatasi oleh hak-hak orang lain. Kembali lagi saya tekan, kembali lagi saya sampaikan, ini sangat unik dan kalau dikaji tidak selesai satu malam. Justice yang merupakan bahasa Inggris ini diserap
ke dalam bahasa Indonesia menjadi justice, jamiyah, tahlil, apa? Jamiyah, solawat, S-nya solawat, T-nya tahlil, Is-nya istighosah. Jamiyah, perkumpulan. Sampai hadir kan itu sudah perkumpulan. Solawat, bersyukur, bersolawat menyanjung Nabi Muhammad SAW. Tahlil merupakan kalimat tauhid yang tidak bisa lepas dari kita. Kita hidup, ini merupakan tidak bisa. Ini bagian dari kuasa Allah. Yang terakhir, yang mana dikupas terlalu dalam nanti malam. Yang terakhir adalah istighosah. Istighosah mereka petunjuk atau pertolongan. Mohon petunjuk atau pertolongan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kesini hadir luar biasa dengan wadah yang dibentuk oleh para masyayikh, juga para kegiatan yang sudah diberikan oleh masyayikh ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga tergolong orang-orang yang luar biasa. Para masyayikh, para sepuh, para alumni, simpatisan dan santri, kita tidak bisa lantas kita tidak memperdulikan kegiatan yang model-model seperti ini. Kita tidak usah berbicara terlalu tinggi, kita berbicara sosial saja. Sampai dekat itu oleh semaka, oleh gede, oleh muda gue, coba sompek pikir kapribadah depan itu akhirnya yang bisa aja. Ini luar biasa. Sampai tahu bagaimana kalau di Amerika akhirnya nih kemacet, ada terapinya, itu mahal. Dan sampai teman kita gitu sarana gratis. Saya tahlil atau aki banget atau akiku nak foto gue cara panjenengan. Luar biasa. Apa? Compo nek bini sebagian lah mulai asare kak dendok yang laki atau aki segini atau aki kontra atau aki yang sepuh. Luar biasa. Along polo ku lebih sampian sholat ke orang, anu ke orang, ini pola segolongan kak dendok, ini pola beda orang sekret suka Allah, ini pola nurut aki dan besar panjenengan sendiri. Ya kak dendok saya kakak ngiring jaga sengkah nih kesem tembus sama lain juga. Kau langkau nabi sengkah paherabet, jadi kita sebahaya. Mau nabi akan ada lesok, asaren sampai lesok. Nah boleh sampai dekatin, tong kita biasa kita jalani dengan ikhlas, dengan penuh dengan ibadah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kembali kepada nama yang diberikan. Kenapa masyayikh kadito menamakan Iqbal? Biar dengan semua yang selaku santri, selaku alumni itu biar menghadap kepada Kiai Cipon Renjabat derek Yai. Jangan sampai tercar itu bahaya. Kadung-kadung lopot bahaya. Takut kena ngeroyok. Lah kita sekotu panjenengan lakukan menghadap. Bentuk menghadap seperti apa? Satu harapan masyayikh apa? Sampai mengikuti, menjalani debuna ketua tadi harokah biar dapat barokah. Harokah apa? Sikap, perbuatan, tingkah laku mari bisa dikontrol, mari bisa menjalani sesuai tuntunan
syariat kadin tok saya kekal. Jadi mudah-mudahan napa saya kekal dan kula sareng panjenengan saja sareng Allah dikabulkan. Napa jadi masalah yang kok jompo mantel sareng Allah diselesaikan. Kau langkong urusan utang. Nyareng amin Allahumma amin. Persoalan saja kesan Allah akan diselesaikan panjenengan tenang, menjalani hidup nyaman dan lain sebagainya. Dan moga-moga kan terjadi wasilah dan bersama panjenengan yang kuasa trenah yang kuat tetap yang kuasa terus dunia akhirat. Amin. Saya terakhir kan itu lemah kan. Saya terakhir mudah-mudahan tuan rumah pasal kita abu dan bong abu secara tidak langsung pola kan itu kadir setengahnya untuk panjenengan saja. Kita dia jalan jember dekat tuan rumah berdekat entok dia jalan tadi ibadah dekat tuan rumah kate kan entok dalam rangka nyok udah tuna panjenengan saja. Moga-moga penampak saya dekat entok dia jalan saya terima sebagai ereng lagi doaki penampak saya menjadi harapan tuan rumah ben abdina matur selangkong para Iqbal, anggota Iqbal, abdi matur selangkong, nyuwun sepura. Terlebih lagi kan itu, keng acerita kan itu, Pak Rahman kan itu beri kening masjid. Kita pak rapat DPC kan itu, berikan itu beda kegiatan tertinggi yang Iqbalnya muktamar. Setelah rangkaian dari muktamar ada Musbimnas, Musyawarah Pimpinan Nasional. Ustaz Abdurrahman Karito selaku ketua DPC Sampang sedikit kena kruit. Ternyata mungkin tanggungan yang menjadi sebuah Karito belum selesai untuk tahapan-tahapannya. Jadi tapi tentu tak kebetulan Pak Abdurrahman. Tahan banting Pak Abdurrahman. Tanggung soalnya limosin Pak. Mau coba madrasin ada berapa? Limosin masalah. Tak kebetulan. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan baik tertulis secara organisasian ataupun secara pribadi, ajunan secara pribadi, moga-moga sareng Allah paring jalan, paring ketenangan, moga-moga tuan rumah kan itu paring kejemberan, harapannya mudah-mudahan sama Allah dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.